Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari, seperti biasanya ya, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada hari ini, hendaknya kita belajar firman Tuhan dulu melalui program acara Habatus, Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini di mana Kau berikan kami kesehatan jasmani maupun rohani. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 38 ayat 14 sampai ke 28. Di sini saya ambil judul Belajar Rela untuk Dihukum. Yeremia 38 ayat 14 sampai 28 ini di sini menceritakan tentang Raja Sedekia menyuruh orang untuk membawa Nabi Yeremia karena ia ingin mendengarkan apa yang Tuhan akan sampaikan kepadanya. Seperti sebelumnya, Nabi Yeremia menegaskan bahwa raja harus menyerahkan diri kepada Babel. Apabila raja bersedia menyerahkan diri, maka nyawanya akan terpelihara. Kota Yerusalem tidak akan dihanguskan dengan api, dan keluarga raja akan hidup. Tetapi apabila raja tidak mau menyerahkan diri, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Babel yang akan menghanguskannya, dan Sedekia sendiri tidak akan luput dari tangan Babel. Nah, di sini memang sulit ya untuk menerima suatu kenyataan bahwa ketika Tuhan sudah memutuskan untuk menghukum, tetapi ketika sudah jelas Tuhan menyatakan demikian, kita harus rela untuk menerima hukuman tersebut. Nah, ambil contoh seperti ini. Ketika adik-adik berangkat sekolah dan adik-adik terlambat masuk, pasti ada hukuman dari guru atau dari pihak sekolahan. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, adik-adik harus menerima hukuman itu dengan ikhlas, dengan sukarela. Karena itulah bentuk dari cara sekolah mendidik adik-adik supaya adik-adik bisa disiplin lagi, bisa lebih tepat waktu lagi. Karena di sini kita dididik untuk menerima hukuman atas perbuatan kesalahan yang kita lakukan sendiri. Dengan menerima hukuman tersebut, kita bisa belajar tentang kesalahan kita. Kita bisa belajar tentang bagaimana kita menjalani suatu hal yang benar. Jika kita menghindari hukuman tersebut, maka kita tidak akan pernah dewasa secara rohani. Maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Yang ada kita akan terus selalu menghindar dan akhirnya kita bisa tidak menerima suatu pelajaran yang sangat berharga. Sama halnya di sini Raja Sedekia, kalau dia tidak menerima hukuman tersebut, maka dia akan diserahkan ke tangan Babel dan kemungkinan dia juga akan mati. Tetapi di sini Nabi Yeremia menjelaskan kepada Raja Sedekia bahwa ia harus menerima hukuman tersebut agar dia bisa diselamatkan dan Yerusalem tidak jatuh ke tangan Babel serta keluarganya juga tidak akan diserahkannya. Sama halnya kita tadi ya, ketika kita menerima hukuman tersebut, itu tandanya juga kita diselamatkan oleh dari kesalahan kita, supaya kita lebih baik lagi, lebih taat lagi dengan aturan-aturan yang ada. Di sini juga ceritakan bahwa kitab raja-raja menunjukkan bahwa Sedekia tidak menyerahkan diri. Yerusalem dikepung oleh Babel sekitar 2 tahun dan akhirnya tidak dapat bertahan.
Raja Babel kemudian menghukum Zedekia dengan sangat berat. Anak-anaknya dibunuh di depan matanya, dibutakan, dan ia dibuang ke Babel. Rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem dibakar dengan api. Inilah harga yang harus dibayar Raja Zedekia dan penduduk Yerusalem karena tidak mau menerima hukuman Tuhan dengan rela. Nah, di sini kalau misalkan adik-adik bersalah, adik-adik tidak mau menerima hukuman, banyak resiko yang lebih besar lagi yang akan adik-adik terima. Allah kita adalah Allah yang adil, yang tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tapi jika Tuhan sudah memutuskan untuk menghukum kita karena dosa kita, maka hal yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah rela menerima hukuman tersebut, seberat apapun hukuman itu. Ketika kita masih tidak rela dan tidak mau menuruti perintah Tuhan atau peringatan Tuhan, jangan kaget ketika hukuman yang akan menimpa kita menjadi semakin berat. Memang hukuman Tuhan kadang merupakan hukuman yang sangat berat, tetapi hukumannya akan menjadi lebih berat lagi jika kita tidak rela untuk dihukum. Mari adik-adik belajarlah untuk rela dihukum ketika kita sudah bersalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat firman yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah Tuhan menuntun kehidupan kami, berkati kami semua untuk memulai segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus